Que se encarga el vigilante. ¿Por qué no vas a ver quién estaba ahí, pendejo? Halo guys, kembali lagi bersama saya di Storor Channel. Jadi untuk kali ini saya ingin mereview sebuah film, di mana di film ini senjata lelaki dibantai habis-habisan. Kebayang dong sakitnya seperti apa? Film ini berjudul Romina dan terdapat sosok Diego dan sahabat-sahabatnya Celia, Ezekiel, Arturo, Semine, dan Ramon. Langsung saja kita kupas di Storor Channel, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Di awal film ini tuh muncul mayat yang berserakan di tengah-tengah hutan, di mana mereka ini adalah korbannya pembunuhan oleh para psikopat penghuni hutan itu. Sungguh malangnya mayat-mayat ini, di mana diikat, digantung, yang dipotonglah itu burungnya, pokoknya bermacam-macam jenis mayat berserakan. Dan kemudian terlihat pula seorang wanita yang lari terbirit-birit, di mana dia menaiki sebuah mobil. Entah apa ini maksudnya, dan kemudian muncul judul film Romina. Jadi guys, film ini tuh menceritakan tentang kilas balik mayat-mayat yang berserakan tadi. Sebelum kejadian dan kematian mereka ini hendak pergi berlibur ke suatu tempat, yaitu ke tengah-tengah hutan untuk berkemah dan berkemping. Di tengah perjalanan, salah satu teman mereka yang bernama Diego sibuk menelpon teman wanitanya yang bernama Romina, di mana wanita itu adalah sahabat dia. Namun ada beberapa dari teman yang ada dalam mobil itu tidak menyukai si Romina tersebut untuk diajak bersama mereka. Sesampainya di SPBU, Diego dibantu oleh Emine, sahabat wanitanya, masih sibuk menelpon si Romina yang tak kunjung diangkat teleponnya. Setelah itu mereka kembali masuk ke dalam mobil, dan salah satu di antara mereka kembali menyinggung tentang Romina, pertemanan antara Diego dengan Romina, dan Diego memberikan penjelasan bagaimana kedekatannya dengan Romina yang memang sangat dekat. Dan di sepanjang jalan banyak hal yang mereka bicarakan, layaknya anak muda yang ingin berlibur, tentu banyak bergurau bercanda bersama sepanjang perjalanan. Liburan mereka kali ini adalah ajakan dari salah satu temannya, si Diego, yang mengajak temannya untuk berlibur di tempat dia berlibur biasanya. Singkat cerita, sampailah mereka di sana dan mereka bertemu dengan seorang penjaga, dan mereka pun memberitahu kedatangan mereka yang ingin berlibur di perkemahan tersebut. Tentu saja mereka sangat gembira, namun berbeda dengan Sego yang masih terus menelpon si Romina yang tak kunjung diangkat. Sesampainya di sana, mereka tentu membangun tenda untuk mereka tidur dan menginap di situ. Layaknya kita ingin camping ataupun dunia perkemahannya, begitulah. Singkat cerita, salah satu temannya yang bernama Ezekiel memutuskan untuk mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, dan dia pun pergi seorang diri. Kayu bakar telah didapatinya, namun seketika dia sasak kencing, jadi kencing dululah dia, karena kalau ditahan nanti dia akan sakit ginjal. Di tengah-tengah buang hajatnya, si Ezekiel melihat ada seorang wanita di pinggir danau yang juga ikut berkemah, namun dia pergi seorang diri. Ezekiel yang memiliki sifat mesum, tentu dia sangat suka dengan hal-hal yang seperti ini, di mana wanita ini ingin berenang tanpa menggunakan busana. Di sisi lain terlihat pula si Ramon yang mulai cemas, di mana Ezekiel yang memutuskan untuk mencari kayu seorang diri tak kunjung pulang. Dia pun ikut pergi untuk mencari si Ezekiel yang sedang mencari kayu bakar. Di tengah pencariannya, dia pun berjumpa dengan si Ezekiel, dan Ezekiel pun menyuruh si Ramon ini untuk diam karena dia sedang mengintip seorang wanita yang sangat seksi yang sedang mandi di sungai tanpa menggunakan busana. Sampai ngaceng lo dia guys, termasuk iya. Bagaimana tidak, karena yang mandi di sungai tersebut tanpa busana wanita yang sangat cantik dan seksi. Tentu mereka mengetahui dan sangat kaget, ternyata yang mandi itu adalah teman mereka sendiri yang tak diajak untuk berlibur, si Romina. Beginilah potret seksinya si Romina. Siapa yang tidak terpana ketika melihatnya, di mana dia mandi tanpa menggunakan busana.
Dan seketika Romina pun mengetahui kalau ada yang mengintipnya saat berenang tanpa memakai busana. Mereka pun kabur. Ezekiel dan Ramon berniat apa nemuannya ini tidak diketahui oleh si Diego, di mana si Diego dan Romina adalah sahabat yang sangat dekat. Di tengah-tengah hutan tersebut malam pun tiba. Mereka pun menghidupkan api unggun dan saling gurau bercanda bersama di tengah-tengah hutan di malam hari itu. Banyak hal yang mereka ceritakan, bahkan mereka ikut membahas tentang masa lalu si Diego yang suka mengompol di usia 12 tahun. Di tengah-tengah perbincangan mereka tersebut, mereka semua mendengar sesuatu, seperti ada orang yang mengintip mereka di sudut pohon. Mereka pun memutuskan untuk mencari asal-usul suara tersebut, siapa yang telah mengintip mereka, dan menyuruh si Ezekiel tetap di perkemahan seorang diri. Mereka pun pergi untuk mencari asal-usul suara tersebut, siapa yang telah mengintip mereka, karena setahu mereka yang berlibur di sana hanyalah mereka saja, tak ada orang lain. Di tengah-tengah pengintaian mereka, mereka pun mulai merasa cemas dan mereka pun mulai berpencar, di mana sebagian menuju ke tempat penjaga untuk bertanya siapa yang berlibur di sini selain mereka. Dan sebagian lagi tetap terus mengikuti siapa yang telah mengintip mereka. Yang bertugas untuk mengintai siapa yang mengintip mereka adalah Arthur, Diego, dan Emine. Mereka bertigalah yang mengintai siapa yang telah mengintip mereka saat di api unggun. Di sisi lain terlihat si Ezekiel yang seorang diri sedang berada di tengah-tengah api unggun sedang mabuk-mabuk. Di tengah-tengah kesendiriannya tiba-tiba muncul seorang wanita di belakangnya, yang tentu si Ezekiel sudah mengenalnya, si Romina. Di mana Romina bergelagat agar si Ezekiel ini mengikutinya. Si Ezekiel yang memiliki sifat mesum, tentu dia mengikutinya tanpa berpikir apapun. Di sisi lain, Arthur, Emine, dan Diego yang berusaha untuk mengintai siapa yang mengintip mereka. Mereka pun menemukan satu penemuan, di mana mereka melihat satu tenda di tepi danau. Melihat tenda itu, mereka pun mendekatinya dan mereka menemukan BH wanita. Dan mereka pun menyimpulkan ternyata ada yang berlibur di sini, seorang wanita. Tentu mereka aja, tak berpikir apa-apa. Di sisi lain terlihat Ramon dan Celia yang menjumpai penjaga untuk bertanya apakah ada yang berlibur di sini. Penjaga itu pun mengatakan memang ada yang berlibur di sini selain mereka, yaitu seorang wanita. Celia yang awalnya sangat panik dan cemas, setelah mendengar kata daripada si penjaga ini, dia pun mulai tenang. Dan setelah mereka semua mengetahui memang ada yang berlibur di sana selain mereka, yaitu seorang wanita, mereka pun kembali berkumpul di tengah-tengah api unggun tersebut di tempat mereka memanjangkan tenda. Di tengah-tengah pertukaran informasi tersebut, mereka mulai aneh, di mana salah satu temannya Ezekiel yang tak ada di tempat, di mana dia seharusnya berada di tenda. Dan Roman kembali memutuskan untuk mencari si Ezekiel seorang diri. Dia pun masuk ke tengah-tengah hutan seorang diri untuk mencari sahabatnya si Ezekiel. Singkat cerita, dia pun bertemu dengan si Ezekiel yang sedang mengintip wanita yang ada di tenda tersebut. Tentu Roman yang sudah mengetahui hal itu, dia pun ikut mengintip wanita tersebut. Dan wanita itu terlihat keluar dari tenda tanpa menggunakan busana sedikit pun. Dan hal ini tentu membuat si Ezekiel dan Roman sangat kesemsem. Dan mereka pun memutuskan untuk masuk ke tenda wanita itu dan memperkosanya. Setelah mereka melakukan pemerkosaan terhadap si Romina, mereka pun membuat rencana agar besok mereka pergi dari perkemahan tersebut. Keesokan paginya, Diego memberitahukan kepada teman-temannya bahwa mobil mereka telah dirusak, di mana mereka tidak mengetahui siapa yang telah merusak mobil mereka. Lantas hal ini membuat Roman yang sangat marah karena dia hendak kabur pada hari itu, tapi tidak jadi karena mobilnya telah rusak.
Di sisi lain terlihat si Ezekiel yang baru bangun dan dia tidak tahu menahu tentang mobil mereka yang dirusak orang. Jadi dia masih biasa aja dan berpikir kalau rencana bahkan mulus. Di saat dia sedang kencing, tiba-tiba dia melihat kembali si Romina yang menampakkan dirinya, yang memasang gelagat agar dia mengikutinya. Ezekiel pun mengikutinya. Di sisi lain terlihat Diego, Emine dan Arturo, di mana Diego menyuruh Arturo agar kembali ke tenda untuk memberitahukan si Ezekiel tentang apa yang terjadi pada mereka. Arturo pun kembali ke tenda dan melihat Ezekiel yang tidak ada di tempat. Tentu ini membuat kekhawatiran pada si Arturo apa yang terjadi pada temannya. Sedangkan Diego dan Emine mencari bantuan dari orang sekitar, namun tak ada pertolongan dari orang sekitar walaupun mereka telah berteriak sekuat mungkin di tengah kecemasan mereka tentang psikopat yang ada di sana. Kemudian Diego menyuruh Emine untuk kembali ke tenda dan biar dia yang mencari pertolongan orang sekitar untuk membantu mereka. Di sisi lain terlihat Ramon dan Celia menjumpai penjaga dan memberitahukan apa yang terjadi pada mereka. Tentu si penjaga ini sangat kaget dengan apa yang terjadi pada mereka. Dan si penjaga ini pun berhendak untuk menelpon bantuan namun tidak bisa karena alat penyambungnya telah putus. Si Ramon sangat marah ketika mengetahui hal ini, di mana dengan kehadirannya psikopat pembunuhan di sekitar situ. Dan Ramon pun pergi ke jalan raya untuk mencari sinyal handphonenya, di mana di sana sangat sulit untuk mendapatkan sinyal handphone. Dan di sisi lain terlihat si Ezekiel yang diikat di batang pohon besar di tengah-tengah hutan. Tentu dia menjerit kesakitan atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Di sisi lain terlihat penjaga yang memeriksa akibat teleponnya terputus. Dan dia sangat kaget ketika melihat kabel teleponnya yang terputus. Entah siapa yang telah memutuskannya. Tentu dia sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Dan di tengah-tengah pemeriksaannya, seseorang muncul di depannya, seorang wanita. Dan dia pun mengikuti arah datangnya wanita itu. Dia tidak menaruh rasa curiga. Dia hanya berpikir itu mereka yang berlibur tadi dan meminta pertolongannya. Di sisi lain terlihat Ramon dan Celia pergi ke jalan raya untuk mencari sinyal dan menelpon bantuan untuk memberitahukan bahwa mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah mereka pun terjadi gejolak di mana mereka saling bertengkar dan berdebat karena kecemasan dan ketakutan dan pikiran yang sudah tak bersatu lagi, di mana Celia memutuskan untuk kembali ke tenda untuk memberitahukan temannya. Namun berbeda dengan Ramos yang tidak mau kembali ke tenda, takut akan hadirnya psikopat dan membunuhnya. Di sisi lain terlihat si Emine yang hendak kembali ke tenda dan melihat Arthur yang diikat di atas pohon. Tentu dia sangat kaget dengan penemuannya ini. Dan dia pun sangat syok di mana kawannya yang telah diikat ini dia kembali ke dalam hutan untuk memberitahu kepada si Diego atas apa yang telah dilihatnya, bahwa kawannya telah dibunuh dan dianiaya. Di sisi lain terlihat Celia yang kembali ke tempat penjaga untuk kembali menelpon bantuan, namun tidak bisa. Dan dia sangat kaget ketika melihat si penjaga yang telah dibunuh dan dipotong burungnya. Tentu hal ini membuat dia sangat syok. Dan di tengah-tengah kesyokannya itu melihat si penjaga yang telah mati dengan sangat mengganaskan. Dia pun dilempar batu oleh seseorang. Dan dia pun pingsan di sana bersama si penjaga tersebut. Terlihat Arturo yang masih bernyawa yang diikat di atas pohon dan seketika langsung dicekek lehernya oleh psikopat yang belum kita ketahui. Dan dia pun mati. Di sisi lain terlihat pula si Celia yang diikat, entah ikatan macam apa ini, dengan seorang wanita yang berpotret memegang HP. Dan diketahui oleh si Emine ternyata yang membunuh mereka adalah si Romina, sahabat dia sendiri. Emine pun kembali ke jauh ke dalam hutan untuk mencari Diego dan memberitahu kalau pembunuh itu adalah si Romina, sahabat mereka sendiri. Dan dia pun berjumpa dengan Diego dan memberitahukan hal tersebut. Dan di sisi lain terlihat Ramon yang masih mencari sinyal dan dia menaruh rasa khawatir terhadap kekasihnya Celia. Dia pun kembali ke tenda untuk melihat kondisi Celia dan kawan-kawannya. Di sisi lain terlihat pula si Diego dan Emine yang sudah mengetahui kalau pembunuh itu adalah Romina, di mana Romina juga ikut liburan di sana.
Ramon yang kembali ke tenda sangat syok ketika melihat kekasihnya yang diikat. Dia pun hendak melepaskan ikatan Celia dan tiba-tiba muncul Romina dari belakang dan menaboknya hingga pingsan. Dan Romina pun mengikat Ramon dan Celia saling berhadap-hadapan dengan sangat bengis dan sadis, penuh penyiksaan. Di sisi lain terlihat Diego dan Emine yang mengintip si Romina di tenda, di mana Diego memutuskan untuk menangkap si Romina karena Romina telah membunuh teman-temannya. Dan diketahui oleh si Romina ada si Diego, tentu Romina pun loncat ke dalam sungai tersebut dan Diego pun mengikutinya. Dan Emine mengetahui Diego yang tak bisa berenang, dia pun mengikuti dan hendak menolong si Diego. Setelah dibawa ke daratan dan tiba-tiba Romina pun muncul di atas mukanya dan ditaboklah itu si Emine pakai batu hingga tewas dan merenggang nyawa. Setelah itu Romina pun kembali menjumpai si Ezekiel yang belum mati dan dilakukanlah penyiksaan terhadap si Ezekiel di mana Romina menabok burung si Ezekiel. Entah bagaimana sakitnya ini. Dan kemudian Romina juga memukul-mukul kepala si Ezekiel sampai pecahlah tuh kepalanya keluar kecap. Dan dia sangat puas, bahkan dia tersenyum dengan bengis. Beginilah bentuk si Ezekiel dengan penuh kecap di kepalanya. Setelah itu Romina pun kembali ke tenda untuk membunuh si Ramon dan terlihat pula si Diego di sana. Dan tentu ini adalah konspirasi pembunuhan antara Diego dan Romina, sepasang kekasih yang membunuh teman-temannya. Dan Ramon yang belum mati dan si Diego pun hendak membunuhnya dan melemparkan batu itu pas di kepala si Diego. Dan seketika dia pun melempar batu itu hingga muncrat darah ke muka si Romina. Si Romina hanya tertawa dan menikmatinya. Sungguh ini sangat bengis dan begitulah potretnya, bahkan pecah kepala keluar matanya. Dan di tengah-tengah si Romina yang penuh darah, mereka pun cipika-cipiki dengan penuh semangatnya. Mereka pun kabur dari sana dan terlihat wanita yang lari-lari itu adalah si Romina ternyata, dan yang membawa mobil adalah Diego, psikopat pembunuhan. Jadi guys, begitulah alur cerita film dari film Romina, psikopat tersadis di dunia. Lantas, bagaimanakah pendapat dari kalian? Dan tentu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya.